Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok FG6 dari kelas MPKT 06. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil PKM kami yang berjudul iCard, Integrated Card, kartu integrasi yang mendukung satu data administrasi di Indonesia guna mendukung Society 5.0 dengan bidang kegiatan PKM-KC atau PKM Karsa Cipta. Berikut adalah kelompok kami, yaitu pertama terdiri dari Alifar Syah Ihsan Maulana, Ananda Ari, Arya Nugraha, Keisha Almira Zahrani, Rahma Azza Zahra, dan juga Silva Nabila Putri. Lalu berikut adalah outline atau agenda yang akan kami bawakan di presentasi kami hari ini. Yang pertama adalah introduction atau pendahuluan terhadap masalah. Selanjutnya adalah solution provided, yaitu solusi yang ditawarkan. Yang ketiga adalah benefit atau keunggulan gagasan. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan dari PKM. Oke, di slide selanjutnya boleh, Zizi. Nah, di slide selanjutnya adalah latar belakang dari PKM berikut ini, yaitu yang pertama adalah muncul gagasan Society 5.0 sebagai solusi dari Society 4.0, dan yang kedua adalah masih pengembangan teknologi informasi yang memudahkan kebutuhan manusia. Lanjut, Sisi. Berikut adalah urgensi dari revolusi digital sistem pelayanan data masyarakat. Yang pertama adalah penyaluran dana bansos sebesar 238 triliun yang tidak merata. Kemudian adalah banyak calo dan pengurusan administrasi data. Dan yang terakhir adalah tidak efektifnya sistem kepengurusan berkas kependudukan. Boleh dilanjut, Zizi? Maka dari itu, ada solusi yang kami tawarkan, yaitu iCard atau Integrated Card, kartu integrasi yang mendukung satu data administrasi di Indonesia guna mendukung Society 5.0 sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan administrasi di Indonesia. Oke, di slide selanjutnya akan membahas mengenai rancangan pelaksanaan dari PKM yang akan kami gagaskan. Jadi dalam mewujudkan inovasi iCard, terdapat 3 rupa yang akan dibuat, yaitu sistem iCard, lalu ada aplikasi iCard pada smartphone, dan kartu iCard. Sistem iCard digunakan sebagai tempat penyimpanan data terpusat, yang mana dalam sisi pemerintah, sistem dapat digunakan sebagai laman untuk pendaftaran kartu. Sedangkan dalam sisi masyarakat, sistem dapat digunakan untuk melihat berkas-berkas kependudukannya. Untuk mewujudkan pelaksanaan sistem tersebut, berikut kami berikan susunan proses yang akan dilakukan dimulai dari input, yang mana input itu dimulai dari pengumpulan awal informasi, yang mana dilakukan sebuah proses pengumpulan informasi mengenai syarat-syarat pendaftaran yang diperlukan dalam kepolisian, BPJS, Samsat, dan Disdukcapil. Berlanjut ke proses yang mana di sini proses ini terdiri dari 3 subbagian, yang mana ada desain, draft, dan pengembangan. Lalu di bagian output, di sini ada pengujian dan penerbitan, yang mana tahapan ini menentukan layak atau tidaknya sistem ini untuk diterbitkan. Apabila telah sesuai dari tahap pengujian, maka selanjutnya sistem akan diterbitkan. Dan berlanjut ke yang terakhir, yang mana feedback. Feedback ini dapat berupa perbaikan, yang mana perbaikan sistem dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan optimal. Boleh di next. Dan ini merupakan flow dari rancangan pembuatan aplikasi kami, yang mana dimulai dari application description, berlanjut ke list of features, UI mockup, database and relations between classes, application framework, dan user acceptance test. Boleh di next. Dan berikut merupakan desain dari kartu kami yang akan kami gagaskan, yang mana di sini ada bagian tampak depan dan tampak belakang. Bagian dalam kartu ini tersusun atas rangkaian antena dan NFC sebagai sarana komunikasi dengan aplikasi, sebagai media pembayaran dan penyimpanan data. Pada bagian luar itu, kartu desainnya tuh dibuat menggunakan bahan PET. Selain itu, di bagian luar juga disematkan QR code yang digunakan untuk membaca data dari pemilik kartu. Boleh di next. Lalu untuk alir kerja dari sisi pengguna terdapat tiga, yaitu pertama autentikasi untuk mendaftarkan iCard atau integrated card ini ke Dukcapil dan data-data lainnya ke instansi terkait. Setelah itu ada integrasi NIK dengan data lainnya. Lalu yang terakhir adalah penggunaan, di mana kartu dan aplikasi iCard dapat digunakan sebagai media informasi dan dari berbagai kartu atau berkas kependudukan selama ini sudah ada, yaitu KTP, SIM, kartu keluarga, dan lain-lain. Boleh di next.
Lalu teknologi yang mendukung integrated card kami ada 3, yaitu REST API atau Application Programming Interface yang sesuai dengan batasan gaya arsitektur REST. Lalu NFC atau Near Field Communication, yaitu teknologi nirkabel yang berbasis kedekatan atau perangkat end user. Lalu yang terakhir adalah enkripsi AES dan RSA, yaitu Reverse Shared Redalement dan Advanced Encryption Standard. Boleh di next. Lalu cara kerja dari iCard ini adalah pengguna membuka aplikasi iCard melalui smartphone dan memilih fitur search atau scan ID menggunakan fitur NFC. Lalu berkas-berkas pendudukan telah didaftarkan dapat terlihat pada laman aplikasi dan pengguna memilih berkas yang hendak digunakan. Selanjutnya adalah result atau hasil dari penerapan iCard ini. Jadi penerapan iCard ini dapat menjadi salah satu solusi dari berbagai permasalahan administrasi data di Indonesia. Tidak hanya bisa untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos, juga penggunaan sistem data terpusat juga akan sangat mempermudah proses birokrasi dan perizinan yang mengharuskan masyarakat untuk mempersiapkan banyak dokumen. Selain itu, sistem data terpusat ini juga berpotensi untuk menghilangkan calo dan juga pemungutan liar. Nah, iCard ini selalu kartu integrasi yang sangat mendukung beberapa data administrasi sekaligus dapat menjadi solusi administrasi, birokrasi, dan keuangan Indonesia yang dengan menggunakan pendekatan teknologi AI atau Artificial Intelligence, Internet of Things atau IoT, dan Big Data. iCard juga dapat mempermudah warga negara Indonesia untuk menyimpan seluruh berkas penting mereka di dalam salah satu kartu dan ponsel pintar dengan tingkat keamanan yang sangatlah tinggi. Berikut adalah manfaat utama dari gagasan kami. Yang pertama adalah mempermudah proses birokrasi dan juga perizinan. Kedua adalah mengurangi calo dan pemungutan liar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas penyaluran bansos. Selanjutnya adalah kesimpulan dari PKM kami, di mana iCard selaku kartu integrasi yang dapat mendukung beberapa data administrasi sekaligus menjadi solusi administrasi, birokrasi, dan keuangan Indonesia yang dengan menggunakan pendekatan teknologi Artificial Intelligence, kemudian ada Internet of Things, dan Big Data. iCard juga dapat mempermudah warga negara Indonesia untuk menyimpan seluruh berkas penting mereka di dalam satu kartu dan ponsel pintar dengan tingkat keamanan yang tinggi. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam menyusun PKM yang telah kami buat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.